Selamat berjumpa kembali para sahabat insani, saya Pastor Pius di hari Jumat 30 September hari ini bertemu dengan Anda semua untuk mengajak bersama-sama bermenung tentang bacaan hari ini pada Pesta Santo Hieronymus hari ini, pujangga gereja yang sangat mengambil bagian dalam karya pewartaan melalui penyusunan penerjemahan kitab suci ke dalam Vulgata, bahasa Latin. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita di hari Jumat ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau beserta kami untuk mengerti, memahami, dan menginspirasi kami untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Agar kami bukannya mendapatkan kutuk, melainkan mendapatkan berkat daripada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kafarnaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, setiap manusia beriman selalu memiliki kerinduan untuk mendapatkan berkat. Tetapi sebaliknya kadang-kadang kalau kehidupan kita diisi dengan begitu banyak masalah, bahkan kita kadang-kadang merasa bahwa hidup ini mengalami kutukan sehingga bertubi-tubi masalah terus datang kepada kita. Dalam Injil hari ini, Tirus, Sidon, Kafarnaum, Dekapolis, begitu banyak kota-kota mendapatkan nasihat, teguran keras, bahkan peringatan keras. Celakalah, celakalah, dan celakalah. Kata-kata ini memberikan sebuah gambaran, teguran keras agar orang-orang Tirus, Sidon dikatakan celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Celakalah kota-kota ini. Bahkan meskipun dikatakan Sidon, Tirus mendapatkan berkat seharusnya jauh lebih mengalami pertobatan. Kafarnaum yang disebut sebagai kota Tuhan Yesus. Begitu banyak kota-kota yang dikatakan bertobatlah, merubah hidup, kembalilah ke jalan yang benar. Dengan melihat dan menyaksikan karya-karya Yesus, mereka tidak mengalami perubahan. Mendengarkan, bahkan menyaksikan langsung, tetapi tidak memiliki sebuah arah ke arah perubahan, mengalami sungguh-sungguh rahmat Allah untuk mengatakan Tuhan telah datang, mari kembali ke jalan yang benar. Maka Kafarnaum, celakalah Kafarnaum, celakalah Betsaida, celakalah Korazim, memberikan kita gambaran juga bahwa kita juga bisa mengalami celakalah kita ketika kita tidak mengalami perubahan. Setiap waktu mendengarkan sabda Tuhan, setiap waktu membaca kitab suci, setiap waktu mendengarkan nasihat-nasihat Injil, kitab suci. Tetapi apakah kita mengalami perubahan? Jangan-jangan kita juga senantiasa mendengarkan tetapi tidak mempunyai perubahan dalam diri kita. Perubahan itu hanya dapat dilihat melalui perwujudan perubahan sikap, perubahan tingkah laku, perubahan arah hidup kita. Kalau arah kita selama ini tidak mempunyai arah, ataukah kita mempunyai arah yang salah, maka saatnya kita untuk berbalik. Ketika kita mau berbalik, dan saat itulah kita mendapatkan rahmat dan berkat. Kapan bisa kembali? Setiap waktu kita dinantikan untuk kembali ke jalan yang benar itu. Setiap waktu, jangan pernah menunda. Ketika terbesit dalam hati kita untuk kembali, penyesalan, dan kita melihat sebagai sebuah peristiwa itu titik balik untuk kembali ke jalan yang benar, maka jangan pernah menunda. Kesempatan untuk bertobat hanya datang sekali saja, dan ketika kesempatan itu kita lewatkan, maka kesempatan itu jarang, bahkan mungkin tidak akan datang kembali lagi. Hari ini, jika Anda menghendaki berkat dan rahmat, alamilah perubahan.
perbaikilah hidupmu, kembalilah ke jalan yang benar. Pengalaman yang buruk, pengalaman yang sulit, pengalaman yang jatuh, pengalaman yang jauh dari Tuhan, mengajarkan kita pengalaman itu untuk kembali. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik bagaimana kita memperbaiki diri. Evaluasi diri, menilai diri, saya berada di jalan yang benar, maka akan kembali ke jalan yang benar. Maka itulah cara kita untuk memperbaiki diri. Semakin kita mampu memperbaiki diri, saat itulah rahmat Allah tercurah. Yesus berkata, jika satu orang bertobat, maka ada sukacita di surga. Sukacita dalam diri Allah adalah ketika kita mau mengembalikan diri ini. Mari saudara-saudara kasih kita berdoa, doakan diri kita ini, belajar kembali, belajar berbenah, belajar untuk mengevaluasi diri dan kembali ke jalan yang benar. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Vius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.